Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah berhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, a'adakumullah. Alhamdulillah di malam ini kita berkumpul di salah satu tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjidnya, yang mana di dalam ini alhamdulillah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merendahkan hati kita, menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di luar tempat ini hati kita akan menjadi lalai. Hati kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah tempat di permukaan bumi, salah satu tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nikmat juga yang di antara nikmat-nikmat besar yang lainnya, selain nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, alhamdulillah kita berkumpul untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan ini insyaallah kita membahas tentang tazkiyatun nufus, yaitu penyucian jiwa. Di malam ini tanggal 21 Rajab 1447 Hijriah, 9 Januari 2026 Masehi. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita. Dan sebagaimana biasanya sebelum kita lanjutkan, kita alhamdulillah telah menyelesaikan bab yang kedua, yaitu kaidah-kaidah dalam tazkiyatun nufus. Kaidah-kaidah dalam tazkiyatun nufus. Itu ada 8 poin. Ini kita ada 3 kali pertemuan membahas ini. Yang pertama, sucinya jiwa seseorang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tazkiyatun nufus, penyucian jiwa tidak akan mungkin digapai, diperoleh kecuali dengan menempuh petunjuk
dan jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, wajib bagi seorang hamba, bagi kita semuanya untuk bersungguh-sungguh dalam tazkiyatun nufus. Semuanya dalam tazkiyatun nufus, dalam ibadah apapun bentuknya, itu mujahadah. Dalam talabul ilmi, di dalam menghafal ayat Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya butuh mujahadah, butuh kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tazkiyatun nufus, penyucian jiwa harus dilakukan dengan lahir dan batin. Lahir dan batin. Tidak boleh lahir saja atau batin saja, tidak. Karena antara lahir dan batin itu ada hubungannya. Harus ada koneksinya antara lahir dan batin. Jangan seperti orang-orang munafik, waliyadzubillah, yang mana menampakkan keimanan tetapi di dalam hatinya membenci agama Allah Subhanahu wa taala, membenci perkara-perkara yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Ketika di Madinah mereka berkumpul dengan Nabi dan para sahabat, tetapi hatinya sangat membenci apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian yang kelima, barang siapa yang ingin mensucikan jiwanya, maka hendaknya ia menutup diri dari pintu-pintu dan perkara-perkara yang dapat menjauhkannya dari tazkiyatun nufus. Jadi ada usaha juga. Segala perkara yang akan merusaknya itu ditutup. Perihal-perihal. Dan di zaman sekarang yang paling besar pengaruhnya adalah handphone kita. Itu yang paling besar di zaman sekarang. Itu yang paling besar. Bukan yang terpengaruh itu bukan anak-anak kecil, itu bukan anak-anak kita saja yang main game atau yang lainnya, sampai orang-orang yang sudah berumur pun, sudah tua pun, kita pun itu terpengaruh dengan handphone yang kita bawa kemana-mana. Ini salah satu perkara yang tutup semuanya agar ketika kita hendak mensucikan jiwa kita itu akan mudah. Jadi kita halangi semua yang akan menghalangi dalam penyucian jiwa. Yang keenam, pentingnya memilih teman yang baik, teman-teman yang baik, yang orang-orang yang saleh, karena dengan demikian kita akan dibantu dengan diajak oleh teman, terpengaruh dengan melihat kegiatannya dan seterusnya. Alhamdulillah kita juga mudah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, terutama untuk penyucian jiwa kita. Yang ketujuh, wajib diketahui bahwa para Rasul alaihi wassalam itu diutus untuk membersihkan jiwa manusia. Jadi salah satu tugas daripada para nabi dan rasul untuk tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa manusia. Dan yang terakhir, hidup dan bercahayanya hati merupakan segala pokok kebaikan hati. Adapun mati dan gelapnya hati adalah pokok segala keburukan. Alhamdulillah itu telah kita pelajari bab yang kedua. Alhamdulillah itu merupakan di antara nikmat Allah yang sangat banyak. Karena nikmat Allah itu sangat banyak, tidak bisa kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Insyaallah kita akan masuk ke bab yang ketiga, keadaan hati dan macam-macamnya. Keadaan hati dan macam-macamnya. Di sini penulis rahimahullah taala itu membawakan ada 4 poin besar. Yang A, macam-macam hati. Yang B, pintu masuk syaitan ke dalam hati manusia, apa saja pintunya. Yang C, hati yang hitam dan hati yang putih. Yang D, 2 penyakit hati. Jadi ini ada 4 perkara, 4 poin besar pada bab yang ketiga ini, pada bab keadaan hati dan macam-macamnya. Memohon taufik
petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mempelajari bab yang ketiga, yakni keadaan hati dan macam-macamnya. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimanillah. Di sini muallif rahimahullah taala menyebutkan hati bagi segenap anggota tubuh itu laksana raja. Sebagaimana ini telah kita sebutkan di awal pertemuan, bahwasanya hati kita itu ibarat raja, laksana raja yang akan mengatur bala tentaranya. Di hati itu yang akan mengatur bala tentaranya, prajuritnya, apalagi istilahnya pion-pionnya, yang semua perbuatan berasal dari perintahnya, dari perintah hati tersebut. Munculnya segala aktivitas kita, baik yang nampak, yang tidak nampak, baik lisan, anggota badan, dan seterusnya, itu tergantung kekuatan hati kita untuk memerintahnya. Semakin kuat hati kita dengan keimanan, semakin kuat untuk melakukan ketaatan. Dan begitu juga sebaliknya, semakin banyak maksiat yang dilakukan, maka tentunya itu akan menjadikan hati kita lemah. Hati kita lemah, malas beribadah, menunda-nunda sholat, dan seterusnya. Jadi bagiannya. Dan bahkan nanti bisa ke tingkat yang lebih parah lagi, sebagaimana nanti disebutkan di macam-macam hati tersebut. Kemudian dilanjutkan kata muallif rahimahullah taala, lalu ia gunakan dengan sekehendaknya sehingga semua berada di bawah kekuasaan dan perintahnya. Jadi itu yang mengatur adalah hati itu. Mau dia melakukannya atau meninggalkannya, mau pergi kajian atau tidak, itu yang awalnya gerakan hati tersebut. Gerakan hati. Kita pernah contohkan, entah di majelis ini atau di majelis yang lain, bagaimana hati kalau tidak tergerak, lemahnya iman, panggilan azan, nida'ur rahman yang berkumandang 5 kali sehari semalam. Bukan masalahnya telinga yang tidak mendengar. Sekarang alhamdulillah mikrofon di mana-mana masjid saling sahut menyahut. Ketika waktu sholat masuk itu sahut menyahut. Ini mulai dahulu, nanti mulai pula di masjid yang lain. Alhamdulillah banyak masjid di daerah kita Pekanbaru yang membuat kita sedih, yakni orang yang tinggal dekat masjid. Tinggal dekat masjid, hendak Allah gerakkan hatinya untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Nah, ini yang membuat kita sedih. Yang di situ, itulah di situ adanya jalan untuk dakwah, untuk mengajak. Di situ adanya jalan untuk mengajak agar mereka bisa juga untuk sebagaimana kita lakukan. Nah, jadi bandingkan antara orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dengan orang-orang yang berburu pahala akhirat dengan berburu dunia. Kalau orang yang berburu pahala untuk mengejar keuntungan akhirat, itu tidak takut dengan adanya orang yang ramai. Maksudnya diajak semakin ramai, diajak semakin ramai. Berbeda dengan dunia. Dunia kalau kita ajarkan misalnya suatu usaha, kita khawatir nanti ditirunya usaha, lari pula orang ke sini. Misalnya kita suatu jualan, kita ajarkan dia, kita beritahu resepnya untuk membuat ini, kita khawatir nanti sama pula bersaing nanti. Ini masalah perkara dunia, apapun bentuknya, diajarkan untuk bekerja, diajarkan untuk ini dan seterusnya. Ini kekhawatiran dalam masalah perkara dunia. Ada kecemasan hati kita tersaingi, berbaginya rezeki dan seterusnya. Tetapi itu perkara akhirat enggak. Ketika kita mengajak saudara-saudari kita untuk melakukan ketaatan, mereka melakukan, kita mendapatkan pahala di situ. Karena kita adalah menunjukkan kebaikan. Seorang yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan
mengerjakannya tanpa mengurangi pahala yang dilakukan oleh orang yang diajak tersebut. Jadi di sini salah satu unsur ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itulah umat Islam, umat pilihan yang mereka adalah umat yang sama-sama mengajak kepada yang ma'ruf dan sama-sama memperingatkan perihal yang berbau kemungkaran. Baik, kita lanjutkan. Dari hati seseorang meniti jalan istiqomah dan kesesatan. Dari hati itu, apakah dia meniti jalan keistiqomahan atau akan melenceng jalan kesesatan? Serta dari hati pula niat itu termotivasi atau malah pudar. Sebenarnya tadi kita singgung, dari hati itu kekuatan. Apakah dia ada motivasinya untuk giat atau malah sebaliknya pudar, melemah? Itu hati itu yang mengatur. Karena Nabi SAW bersabda, ini hadis ini pernah juga dibawakan pada muqaddimah, dibawakan dari di sini oleh mu'alif, hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini hadisnya hadis yang panjang, cuma diambil pada bagian bawahnya. Kalau tidak salah, kalau dilihat info kajian Ustaz Riko, kajian hadis Arba'in Nawawiyah, sudah hadis keberapa? Hadis kedua, berarti hadis Jibril. Nanti insya Allah di sekitar hadis kelima atau bukan kelima, antara 6 dan 4 ini akan dilewati hadis Nu'man bin Bashir. Hadis Nu'man bin Bashir. Di hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis yang pertama sama-sama dari Umar bin Khattab keduanya. Yang pertama hadis tentang niat, yang kedua hadis Jibril. Yang Jibril datang bertanya tentang Islam, iman dan ihsan, juga menanyakan tentang hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Nanti insyaallah hadis ini akan dijumpai sekitar hadis 6 enggak salah, atau keempat. Hadis keberapa? Ke-6 ya, dari Nu'man bin Bashir. Di bagian ujungnya diambil di sini karena ini hadis yang panjang, yang mana Nabi SAW yang awalnya inna lal baik-baik gitu kan. Wala haram bainun, nanti ada beberapa kalimat baru terakhir disebutkan oleh Nabi, yang ini dia bunyinya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Kata Nabi SAW, ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Iza solahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging tadi itu baik, maka baiklah jasad itu seluruhnya, tubuh itu seluruhnya. Begitu juga sebaliknya. Wa iza fasadal jasadu kulluh. Dan apabila dia rusak, buruk, maka rusaklah seluruhnya. Ala wa hiya qalb. Ketahuilah bahwa yang segumpal tadi yang disebutkan oleh Nabi itu adalah hati. Itu adalah hati. Jadi memang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, hati itu adalah raja. Hati adalah raja. Karenanya Iblis laknatullah alaih mengetahui bahwa hati adalah sandaran setiap manusia, maka dia berusaha untuk membisikinya, memberikan was-was dari hati tersebut, memberikan was-was di dalam hati. Allazina yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan was-was terhadap di dalam hati manusia. Jadi memang itulah, ketika hati itu lengah, masuk. Jadi ibarat hati manusia nanti di macam-macam hati itu akan diketahui. Ibarat hati orang yang selamat itu hati yang bersih, hati yang selamat. Karena hati dibagi oleh ulama, hati itu hati yang selamat, hati yang bersih tadi hati yang selamat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Adapun hati yang selamat ibarat hati yang itu sebuah rumah
atau sebuah istana, anggap saja rumah mewah yang di dalamnya itu ada perlengkapannya semuanya. Namun hati yang selamat ini dia memiliki keamanan, apakah ada security di situ, ada CCTV dan seterusnya, penting ada kunci-kuncinya semuanya. Nah, ini hati yang berusaha dijaga. Ada pencurinya, malingnya adalah iblis, syaitan atau lain. Nah, jadi kalau hati itu sudah ada dijaga, penjaganya tentu maling susah masuknya. Nah, ini ibarat untuk kita memahami. Adapun hati yang sakit, nah sudah di rumahnya mewah misalnya, kemudian tidak ada penjagaan. Pintu-pintunya terkadang terbuka pula ya, jendelanya lupa pula kuncinya. Mudah maling untuk masuk. Tidak ada pula CCTV-nya. Nah, hal yang demikian iblis mudah untuk memasukinya. Pencuri tadi mudah untuk mengambil hal-hal yang ada di dalam tersebut. Ada pun hati yang mati tidak ada, sudah rumahnya rongsokan, tidak ada pula isinya di dalamnya. Sudah mati, tidak ada, tidak boleh diisi. Jadi dua ini, apalagi hati yang beriman, diusahakan lalai, atau mungkin nanti pas lengah, berusaha dia masuk. Karena tidak selamanya kita itu dalam fase yang keimanan tinggi. Ada masanya keimanan yang rendah, di situ masuk. Di situ masuk iblis laknatullah alaih, yang dia akan membisiki hati kepada tentunya jalan-jalan keburukan, jalan-jalan kejelekan, menawannya dengan beragam bentuk syahwat, bentuk syubhat dan yang lainnya. Yang mana akhirnya kita atau hamba Allah Subhanahu wa taala, anak cucu Adam itu berpaling dari jalan yang benar. Baik, kita masuk ke poin A, yang mana tadi kita sebutkan ada poin A, poin B, poin C, poin D. Kita bahas yang pertama dahulu, poin A, macam hati. Jadi para ulama itu membagi hati itu menjadi 3. Jadi pembahasan ini penulis rahimahullah ta'ala itu mengambil dari Mawaridul Aman. Mawaridul Aman tentang pembahasan yang salah satu kitab, ketika tentang Mawaridul Aman ini penjelasan atau tasrif dari Ighathul Lahfan fi Masyairil Syaitan, atau bagaimana ada, kalau Mawaridul Aman kalau tidak salah itu tahqiq dari Syekh Ali Hasan mentahqiq kitab Ighathul Lahfan. Adapun Ighathul Lahfan fi Masyairil Syaitan itu tulisan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi dibagi oleh ulama di dalam kitab Mawaridul Aman, di sini dinukilkan itu hati yang sehat. Yang pertama hati yang sehat, yang kedua hati yang mati, yang ketiga hati yang sakit. Hati yang sehat. Jadi kita masuk ke poin yang pertama, 3 macam hati tadi, macam-macam hati. Hati yang sehat, hati yang mati, dan hati yang sakit. Hati yang sehat. Hati yang sehat, kata penulis rahimahullah ta'ala, adalah hati yang selamat dari setiap syahwat. Hati yang selamat dari setiap syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan larangannya. Juga hati yang selamat juga dari syubhat yang bertentangan dengan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syubhat itu kerancuan di dalam agama. Itu dia syubhat. Kerancuan dalam agama yang dia mirip dengan kebenaran, dengan agama yang dibawa dalam kitab Allah dan Sunnah, tetapi itu bukan dari bagian agama Islam. Dan di zaman kita hidup sekarang dan sampai akhir zaman, itu banyak orang-orang yang akan menghembuskan syubhat. Banyak dai-dai syubhat yang menyamarkan perkara sehingga orang yang tidak kokoh ilmunya maka itu akan terpengaruh dari itu. Ini berat
masalah perkara agama itu masalah berat. Kalau kita terfitnah dalam masalah dunia itu tidak berat. Istilahnya masih bisa lah untuk menjauhinya. Jadi pada perkara dunia itu masalah-masalah syahwat sebenarnya, wanita, tahta, harta, masih bisa lah untuk dikendalikan, masih ringan lah. Memang ada sebagian yang terjerumus, namun untuk syubhat ini yang kita takutkan. Dia sebenarnya bukan dari agama, tetapi seolah-olah itu dari agama. Ini banyak yang menghembus-hembuskan dakwah-dakwah baik di media-media dan bahkan dai-dainya terkenal juga, banyak follower, pengikutnya. Ini yang dikhawatirkan. Ini yang kita khawatirkan, yang kita takut terfitnah dengan syubhat dan syahwat. Orang yang hatinya selamat akan selalu mengerjakan amal-amal ketaatan kepada Allah dengan ikhlas. Ini orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya sehat, hatinya selamat. Ketika beribadah kepada Allah ikhlas, niatnya ikhlas, hanya mencari wajah Allah, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak ada keinginan di dalam hatinya dipuji oleh manusia, dianggap oleh manusia dan seterusnya. Tidak ada. Dan ini berat dan sangat berat. Dan ini telah dibahas di hadis arba'in, kajian hadis arba'in Ustaz Iko hafizallah taala. Di hadis yang pertama, syarah apa yang beliau pakai? Jamin ulum hadikan. Jamin ulum hadikan. Sudah jangan kembali penjelasan dari hadis tersebut atau campur-campur. Tidak, memang hadis arba'in itu Imam Nawawi, cuma syarahnya tidak boleh sebutkan. Jamil ulum hadikan. Apa Ustaz? Saya bilang atau campur-campur. Dicampur-campur. Hadis itu di syarahnya Imam Ibnu Rajab kembali membawakan pendapat para ulama-ulama generasi tabi'in yang mengeluhkan tentang hatinya, tentang niatnya. Karena hati itu bolak-balik. Jadi tidak ada la asyadu minni, tidak ada yang sesuatu yang paling berat bagi ila niat, kecuali niat. Seperti perkataan Sufyan Ats-Tsauri dan begitu juga ulama dari generasi tabi'in. Jadi disebutkan betapa beratnya menjaga niat. Tidak ada yang berat di dalam agama ini kecuali menjaga niat tersebut. Ini generasi dari tabi'in, yang berguru dengan sahabat Nabi. Apalagi kita yang kita hidup di zaman ini harus setiap saat harus dipublikasikan, harus di-share di media sosial. Ini pokoknya ada spanduknya, ada fotonya, ada dokumentasinya. Kenapa harus ada? Mungkin maksudnya ada laporan untuk donatur. Alhamdulillah kalau itu tujuannya, tetapi sangatlah berat. Yang mana ketika di zaman dahulu, generasi terdahulu orang-orang soleh menyembunyikan amalannya, sementara kita hidup di zaman ini menampakkan amalan kita. Kalau dapat orang lain semuanya di media itu mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, ini di zamannya. Dan sangatlah berat. Jadi hati yang selamat tadi, yang ikhlas, tidak mengharapkan apapun dari manusia, dari makhluk, tidak terjangkit riya, sum'ah dan sebagainya, serta yang meneladani ittiba kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini disebutkan hati yang baik dan hati yang selamat adalah hati yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Hati yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hati yang sakit dan hati yang mati tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiga macam hati yang disebutkan tadi: hati yang selamat atau hati yang sehat,
hati yang mati dan hati yang sakit yang diterima oleh Allah hanya satu, hati yang sehat atau hati yang selamat. Adapun hati yang sakit, hati yang mati tidak diterima oleh Allah di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di ayat ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 89, yauma la yanfa'u malu wala banun, yaitu pada hari ketika tidak ada lagi manfaat harta dan anak-anak. Tidak ada manfaat, tidak ada gunanya lagi di hari tersebut, di hari kiamat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang ketika itu menghadap Allah, datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini perkara yang sangat besar, perkara yang susah, perkara yang membutuhkan keseriusan, mujahadah, kesungguhan. Bukan perkara yang mudah dengan hisab jempol bisa dicapai, tidak. Banyak tantangannya, tantangan dari dalam dan dari luar, tantangan dari diri kita sendiri dan tantangan dari luar, baik itu dari keluarga sendiri, istri, anak-anak, tetangga, jamaah dan seterusnya. Ini banyak sekali tantangannya. Nah, ini yang kita usahakan, yang kita lawan, yang kita upayakan agar bisa menundukkannya. Sangatlah berat kecuali bagi yang Allah berikan kemudahan. Ini kita harus minta kepada Allah senantiasa, harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang selamat, maksudnya hati yang selamat dari kotoran dan syirik. Di sini penulis rahimahullah taala membawakan beberapa definisi dari para ulama tentang hati yang selamat, qalbun salim. Apa maksudnya? Nah, di sini beliau nukilkan beberapa pendapat para ulama, ada 5 dan ditambah lagi beberapa perkataan ulama di setelahnya. Jadi hati yang selamat, yang pertama maksudnya, definisinya yaitu qalbun salim, yaitu hati yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari kiamat. Itu hati yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Sirin, bahwa yang dikatakan qalbun salim, yaitu hati yang selamat, adalah hati yang mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah hak, adalah benar, dan sesungguhnya hari kiamat itu tidak diragukan lagi. Tidak ada keraguan tentang terjadinya peristiwa hari kiamat, dan meyakini bahwa Allah Ta'ala pasti akan membangkitkan para penghuni kubur. Ini yang dikatakan oleh qalbun salim, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Sirin. Ibnu Sirin salah seorang ulama dan salah seorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis, sanad hadis. Ibnu Sirin, anak-anak Ibnu Sirin ini maksudnya Ibnu Sirin Muhammad bin Sirin dan anak perempuan yang Fatimah bin Sirin dan seterusnya. Jadi yang ada Sirin-Sirinnya itu semuanya perawi hadis, ulama-ulama di zamannya, dan periwayatannya itu dipakai oleh Imam Bukhari. Jadi tingkatan tertinggi Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadis itu membawakan sanad para perawi rijalnya itu yang paling tinggi, yang top, yang nomor 1, yang derajatnya thiqah semua, terpercaya. Nah, baru di bawahnya tingkatan-tingkatan. Jadi dari segi periwayatan yang para ulama hadis itu muaranya kepada Ibnu Syihab, Imam Az-Zuhri itu muaranya dari situ. Nah, baru dibagi tingkatan-tingkatan. Jadi Imam Bukhari itu tingkatan yang paling tinggi membawakan para sanadnya, sanad atau perawi rantai sanad dari hadis yang dilakukan Imam Bukhari. Baru kedua Imam Muslim, yang ketiga Imam Nasai, Imam Abu Daud, Tirmizi, yang terakhir baru Ibnu Majah. Itu yang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Azan ya? Kita dengarkan kemana azan. Setelah itu insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Tadi yang pertama definisi para ulama dan para ulama mendefinisikan apa maksud dari qalbun salim, hati yang selamat. Dibawakan yang pertama tadi yaitu pendapat dari Musirin bahwasanya hati yang selamat, hati yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian yang kedua itu ucapan dari Ibnu Abbas, yakni Ibnu Abbas mendefinisikan hati yang selamat itu adalah hati yang bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Itu dia, hati yang bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang benar yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu ungkapan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Orang yang mengetahui tentang hati yang
mengetahui la ilaha illallah ini, la ilaha illallah itu tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, meyakini dan mengamalkannya, kemudian dia meninggal dalam keadaan demikian, maka dijanjikan surga baginya. Sebagaimana sabda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW, man mata, barang siapa yang mati, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dan dia mengetahui, berilmu tentang la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dakhala jannah, maka pasti ia masuk surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu yang kedua, definisi dari Ibnu Abbas, ya, hati yang bersaksi la ilaha illallah, itu dia hati yang selamat. Kemudian yang ketiga, hati yang selamat yaitu hati yang bersih dari syirik, hati yang selamat dari syirik, tidak ada kesyirikan dalam hati tersebut, baik itu syirkun akbar dan syirkun asghar, baik itu syirik yang besar dan syirik yang kecil. Selamat hati dari hal-hal yang demikian. Tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah, beribadah hanya untuk Allah semuanya. Kemudian tidak ada unsur-unsur riya, sum'ah. Nah, itu dia hati yang selamat. Kemudian yang keempat, hati yang selamat, hati yang selamat dari bid'ah, selamat dari bid'ah dan tenang di atas sunnah. Jadi hati yang selamat, hati yang disebutkan qalbun salim, selamat dari bid'ah, tidak melakukan bid'ah, tidak ada keyakinan, ada i'tikad bid'ah. Jadi ada yang bid'ah itu bukan hanya amalan saja, tetapi ada berbentuk i'tikad, bentuk keyakinan, akidah. Ini yang paling berbahaya. Perpecahan umat yang disebut oleh Nabi di hadis iftiraqul ummah itu tentang masalah akidah, bukan masalah amaliyah. Di amaliyah itu lebih agak ringan lah. Misalnya ada yang melakukan amalan seperti ini, itu lebih ringan dibandingkan dengan i'tiqad. Di situ ada pahamnya Syiah Rafidhah misalnya, di situ ada Khawarij, di situ ada Mu'tazilah, di situ ada Murji'ah. Yang semuanya Jahmiyah, yang semuanya itu tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi termasuk pembahas bid'ah juga di sini. Karena masalah bid'ah kalau kita belajar itu termasuk di dalam masalah pembahasan akidah. Jadi kalau belajar fikih kita tidak ada ditekankan bid'ah ini, kurang ditekankan. Tetapi ketika mempelajari akidah itu ditekankan. Karena golongan-golongan yang ada di dalam Islam, kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam, itu dia keyakinan tersebut, yang itu bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah ungkapan dari Abu Utsman An-Naisaburi rahimahullah taala. Kemudian yang kelima, hati yang selamat tersebut adalah hati orang mukmin. Hati orang mukmin. Karena hati orang kafir atau orang munafik itu adalah hati yang sakit. Dan ini adalah ungkapan dari Sa'id bin Musayyab, menantu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi putri Abu Hurairah itu merupakan istri dari Sa'id bin Musayyab, penghulu dari ulama generasi tabi'in, ulama kota Madinah. Jadi 7 fuqaha Madinah, salah satu di antara 7 tersebut adalah Sa'id bin Musayyab. Dan bahkan para ulama itu berselisih mana yang lebih utama dari generasi tabi'in, apakah Sa'id bin Musayyab atau Uwais Al-Qarni. Ada sebagian yang mengatakan bahwa yang lebih utama adalah Uwais Al-Qarni, karena jelas hadisnya dari Nabi SAW. Bahkan Umar pun
ketika mengetahui hadis itu bertanya-tanya tentang sosok yang dari suku Qaran di Yaman yang disebutkan ciri-cirinya oleh Nabi SAW yang memiliki doa mustajab. Dan ketika Umar dipertemukan dengan Uwais Al-Qarni, Umar meminta doa. Bukan Umar keutamanya di bawah Rasulullah, tidak. Umar kita mengetahui kedudukannya, Amirul Mukminin, Khalifah Rasyidin. Akan tetapi Umar karena patuh dengan sabda Nabi SAW. Nabi mengabarkan, kalau seandainya kalian berjumpa dengannya, mintalah doa kepadanya. Jadi ada lagi riwayat yang tentang mencium Hajar Aswad. Ini juga Umar. Jadi ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat bergumam melihat Hajar Aswad. Wahai Hajar Aswad, batu hitam, aku mengetahui bahwa engkau hanya sebuah batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Ini ittiba'nya Umar. Jadi Umar, mengapa dia mencium Hajar Aswad? Karena dia melihat Nabi SAW mencium Hajar Aswad. Ini ittiba'nya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di antara yang 5 tadi, jadi ada yang pertama tadi ungkapan dari Ibnu Sirin tentang hati yang beriman terhadap Allah dan hari akhir. Kemudian ungkapan dari Ibnu Abbas yang hati mengimani la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga yaitu hati yang bebas bersih dari syirik. Kemudian yang keempat ungkapan dari Abu Utsman An-Naisaburi yaitu hati yang selamat dari bid'ah. Dan yang kelima tadi yang terakhir yaitu hati orang mukmin. Sebagaimana ungkapan dari Sa'id bin Musayyib. Ditambahkan lagi di sini di selain yang 5 tersebut yaitu ungkapan Imam Bukhari rahimahullah taala yang mengatakan qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat adalah hati yang selamat dari menjadikan sekutu bagi Allah taala, bahkan yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja, baik dalam kehendak, cinta, tawakal, taubat, takut, inabah atau taubat, kembali merendahkan diri, mengharap, semuanya semata-mata karena Allah. Jadi dia beramal ikhlas semata-mata karena Allah. Apabila ia mencintai karena Allah. Apabila ia membenci karena Allah. Apabila ia memberi karena Allah. Dan apabila ia mencegah, maka ia pun mencegah karena Allah. Jadi perkataan beliau Al-Imam Bukhari rahimahullah taala itu selaras dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah," barang siapa yang mencintai karena Allah, wa ghadaba billah, dan membenci karena Allah, wa a'ta lillah, dan memberi karena Allah, wa mana'a lillah, dan mencegah tidak memberi karena Allah, faqad istakmala al-iman, maka ia telah menyempurnakan imannya. Beliau rahimahullah taala Ibnu Qayyim juga mengatakan hati yang selamat adalah hati yang selamat dari setiap syahwat yang menyelisih perintah dan larangan Allah. Hati yang selamat dari penghambaan kepada selain Allah. Itu dia hati yang qalbun salim, sebagaimana diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Hati yang selamat dari berhukum dari selain hukum Rasulullah SAW. Hati yang selamat adalah hati yang cinta kepada Allah. Hati yang selamat adalah hati yang tunduk kepada Allah. Hati yang selamat adalah hati yang takut kepada Allah. Hati yang selamat adalah hati yang hanya mengharap kepada Allah. Hati yang selamat adalah hati yang bertawakal kepada Allah. Hati yang selamat adalah hati yang merendahkan diri hanya kepada Allah. Hati yang selamat adalah hati yang mengutamakan keridhaan Allah atas semua yang ada, serta menjauhkan semua kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain dari Imam Qayyim ditambahkan juga tadi ada 5 definisi dari qalbun salim, kemudian ditambah dengan perkataan Imam Qayyim. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala berkata, hati yang selamat adalah hati yang selamat dari seluruh
penuh penyakit dan hal-hal yang dibenci. Hati yang selamat juga adalah hati yang di dalamnya tidak ada sesuatu pun selain cinta kepada Allah dan apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang takut kepada Allah dan takut akan apa saja yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah taala, jadi hati yang selamat adalah hati yang mentauhidkan Allah azza wajalla, menjauhi kesyirikan. Itu dia hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya. Itu hati yang taslim, sebagaimana dari definisi dari Islam. Islam definisinya sebagaimana disebutkan dalam al-usul salasah. Al-istislamu lillahi bitauhid. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu berserah diri dengan mentauhidkan Allah, apalagi diiringi dengan ketaatan kepada Allah, kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu dia Islam, definisi Islam sebagaimana yang terdapat dalam matan al-usul salasah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati yang selamat adalah hati yang mudah menerima kebenaran. Hati yang selamat adalah hati yang bersegera, hati yang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Inilah hati yang selamat yang sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirasulih. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila ia menyerumu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepadamu. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Juga seperti jawaban orang-orang beriman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, ay yaqulu sami'na wa ata'na. Jadi mereka menyatakan kami dengar dan kami taati. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di sini perhatikan bahwasanya wajib diperhatikan oleh setiap kita, diri kita, setiap kita individu, setiap orang muslim dan muslimah, bahwa hati manusia senantiasa berbolak-balik. Hati manusia senantiasa berbolak-balik. Hati ini tidak mudah dikendalikan. Hati sangatlah mudah untuk berubah. Bisa jadi ia di pagi hari beriman, di sorenya ia kafir. Sebagaimana di sore hari ia beriman, di pagi harinya kafir. Itu keadaan hati. Tidak berubah hari, bisa dia berubah. Di pagi hari dia masih mengikuti sunnah, namun di sore harinya dia meninggalkan sunnah. Di pagi hari dia mulai dengan amal-amal ketaatan, namun di sore hari dia berbuat maksiat. Di pagi hari ia memanfaatkan waktu dengan amal-amal yang bermanfaat, namun di sore harinya dia mengajarkan hal-hal yang sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, yang hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, badiru bil a'mal. Jadi bersegera mengerjakan amal-amal soleh. Karena apa? Fitanan kaqiyatil lailil muslim. Karena apa? Sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan gelap yang malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Nabi yang menyebutkan
bahwasanya di pagi hari seorang dalam keadaan beriman dan di sore hari menjadi kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau di sore harinya dalam keadaan beriman tetapi di pagi hari sudah kafir. Yaminu hinahu bi'aradin minad dunya qalilin. Jadi ada riwayat, ada tambahan qalilin. Apa kata Nabi SAW? Karena dia menjual agamanya demi keuntungan dunia yang sedikit. Inilah hati yang raja di dalam badan kita, di bagian tubuh kita, di bagian anggota badan kita, di dalam jasad kita. Inilah hati yang selalu berbolak-balik, karena ia berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi SAW mewasiatkan kepada kita umatnya untuk memperbanyak doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikannya ketetapan hati. Riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW sering mengucapkan doa yang sebagaimana kita ketahui dan kita hafal, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkanlah hatiku dalam agamamu, pada agamamu. Jadi ada muqallibal qulub, ada musarrifal qulub. Ini ada dua riwayat. Anas melanjutkan, wahai Rasulullah. Ketika hadis ini, doa ini diajarkan kepada para sahabat, kata Anas bin Malik, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan kepada apa yang engkau bawa, yang engkau ajarkan, masihkah ada yang membuat khawatir atas kami? Jadi kata Anas, masihkah engkau khawatir kepada kami para sahabat? Ya Rasulullah. Yang Nabi mengetahui tentang bagaimana sahabat-sahabatnya. Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am. Kepada para sahabat Nabi masih khawatir tentang masalah hati ini. Apalagi kita, sahabat khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah di masanya. Sunnah itu kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya, yang masih ada di sekitar Nabi SAW. Na'am, kata Nabi, Nabi khawatir. Innal quluba baina usbu'ain, kata Nabi SAW. Karena hati itu berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Min asabi Allah yuqallibuha kaifa yasha. Di mana Allah membolak-balikkan hati itu sekehendaknya. Di mau Allah berikan dia petunjuk atau Allah sesatkan, itu sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan. Mungkin alhamdulillah Ustaz, kami ini contohnya mungkin sudah lama kami mendapatkan hidayah Ustaz, sudah 25 tahun, tidak mungkin lepas. Nah, sedikit saja Allah palingkan, sudah berpaling. Ini yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut, dan upayakan istiqomah ini sampai berpisahnya ruh dari jasad kita, sampai akhir hayat. Dan itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang Allah mudahi, Allah rahmati. Jadi hadis-hadis yang semacam yang semakna yang kita sebutkan yang berikut tadi, itu selain dari Anas bin Malik juga dari sahabat-sahabat yang lain, juga dari Ummul Mukminin Ummu Salamah, Aisyah, dan yang lainnya. Jadi ada juga riwayat dari Ummu Salamah, riwayat tentang doa yang tadi yang muqallibal qulub, sebutkan yang musarrifal qulub, tsabbit qalbi ala taatik, dan seterusnya. Itu ada beberapa riwayat selain dari Anas bin Malik, juga dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Alhamdulillah tentang hati yang selamat, hati yang sehat itu sudah kita pelajari, alhamdulillah. Adapun dua yang tersisa, yaitu hati yang sakit dan hati yang mati, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan kita yang akan datang. Di dalam pembahasan macam-macam hati, yang mana tadi di awal disebutkan hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Ada bentuk hati yang sehat dan selamat,
Alhamdulillah pada kesempatan ini sudah kita selesaikan. Dua yang tersisa insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan kita yang akan datang, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ketetapan hati di dalam agamanya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah sampai Allah mencabut terus kita, dan ketika itulah yang paling berat kita mengucapkan la ilaha illallah. Karena ada riwayat menunjukkan ketika seorang itu meninggal, iblis, syaitan itu akan mengerahkan semua kemampuannya untuk menyesatkan kita semuanya, anak cucu Adam. Padahal kita dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan nazar, dan itu juga diganggu oleh iblis dan syaitan. Alhamdulillah, hanya kepada Allah kita memohon, dan untuk menetapkan hati kita agar tetap hidup di atas Islam dan Sunnah, dan wafat di dalam Islam dan Sunnah. Demikian yang kita pelajari dan kita sudahi pelajaran kita di malam yang berbahagia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.